Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Widiawati dan kedua rekan saya ada Poppy dan Melinda. Pada video kali ini kami akan memberikan tutorial analisis regresi berganda atau multiple regression menggunakan aplikasi SPSS. Metode ini sering digunakan dalam penelitian skripsi, tesis maupun penelitian ilmiah lainnya, khususnya pada penelitian kuantitatif. Dalam tutorial ini, saya akan menjelaskan secara lengkap mulai dari mengubah data ordinal menjadi interval di Excel dengan menggunakan add-ins di MSI. Kemudian selanjutnya menyiapkan data di SPSS, menjalankan analisis multiple regression, selanjutnya membaca output SPSS, hingga menginterpretasikan hasil uji statistik seperti uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, uji T parsial, uji F simultan, dan penentuan model summary atau R-square. Tampilan awal akan terlihat seperti ini. Kita akan mengklik add-ins. Selanjutnya kita klik statistik pada bagian kiri atas dan kita akan mengklik successive interval. Nah, selanjutnya akan ada tampilan seperti ini. Pada input data range kita akan memblok variabel X1, memblok seluruh variabel X1. Jadi di sini kita memblok variabel X1 tanpa total. Kalau sudah, kita akan mengklik bagian ini dan kemudian kita akan mencari tabel kosong untuk mengisi hasil dari data interval. Data yang berhasil kita interval. Kemudian kita klik next. Nah, selanjutnya ada tampilan seperti ini. Klik select all. Nah, kemudian di next. Nah, pada bagian ini minimum value, untuk maksimal value-nya kita akan mengganti dengan 5 karena kita menggunakan skala Likert 1-5. Selanjutnya kita klik finish dan di sini akan terlihat hasil data yang telah berhasil di interval. Nah, bisa teman-teman lihat ini adalah hasil data yang berhasil kita intervalkan. Nah, di sini selanjutnya kita akan mentotalkan hasil dari X1 yang sudah sukses diintervalkan tadi dengan rumus sama dengan average, lalu blok semua variabel X1-nya, tutup kurung, kita enter. Nah, di sini akan kelihatan total dari variabel X1. Nah, lakukan langkah yang sama pada setiap variabel X dan variabel Y. Nah, nanti tampilannya akan terlihat seperti ini setelah semua variabel kita intervalkan dan ditotalkan. Sebelum kita masuk ke tutorial di SPSS, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai apa itu multiple regression. Nah, multiple regression itu adalah teknik analisis statistik yang digunakan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh beberapa variabel independen terhadap satu variabel dependen. Nah, dalam penelitian, analisis ini biasanya digunakan untuk menguji hipotesis hubungan antar variabel.
Contohnya seperti pengaruh kualitas pengalaman terhadap loyalitas wisatawan, pengaruh kepuasan terhadap minat berkunjung kembali, atau pengaruh nilai yang dirasakan terhadap kepuasan wisatawan. Tapi sebelumnya, saya ingin menginformasikan terlebih dahulu bahwa dalam analisis ini saya menggunakan 7 variabel X yang terdiri dari quality, image of price, natural attraction, events, historical attraction, accessibility, dan culture affinity. Kemudian untuk variabel Y atau variabel dependennya, saya menggunakan revisit intention. Nah, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Setelah kita membuka aplikasi SPSS, di sini akan terlihat tampilan awal dari lembar kerja di SPSS, ada data view dan variable view. Nah, pada slide variable view, kita akan memasukkan semua variabel X dan variabel Y ke dalam kolom nama. Dan untuk kolom lainnya akan muncul secara otomatis. Bisa dilihat di sini. Selanjutnya, kita akan memasukkan lagi semua variabel X dan variabel Y beserta total. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk hasil setelah semua variabel dan total, kita masukkan ke dalam variabel view. Kemudian selanjutnya kita akan merubah kolom desimal menjadi angka 0. Setelah kolom desimal kita rubah menjadi 0, selanjutnya kita beralih ke kolom label, di mana setiap baris total kita masukkan nama variabel X dan variabel Y. Nah, bisa teman-teman lihat setelah semua variabel kita masukkan ke dalam baris total. Nah, selanjutnya untuk kolom measure, setiap variabel diset menjadi scale, dan untuk bagian total kita set menjadi nominal. Nah, untuk hasilnya akan terlihat seperti ini setelah semua measure kita set menjadi scale dan nominal. Sekarang kita akan beralih ke slide data view. Untuk tampilannya akan terlihat seperti ini. Lalu kita ambil data yang ada di Excel, kita copy seluruh datanya. Nah, untuk data yang kita gunakan ini adalah data yang sudah diintervalkan di penjelasan sebelumnya. Lalu kita paste pada slide data view. Nah, akan terlihat tampilan seperti ini setelah semua data kita paste. Setelah semua data kita masukkan ke slide data view, kita akan langsung ke tahap olah data multiple regression. Kita langsung saja memilih menu analyze, kemudian pada bagian regression kita memilih linear. Kemudian akan terlihat tampilan seperti ini, ada kolom dependent dan kolom independent. Untuk kolom dependentnya kita masukkan variabel Y, yaitu revisit intention, dan untuk kolom independentnya kita masukkan semua total dari variabel X atau variabel independent. Nah, langsung saja semua totalnya kita masukkan ke dalam kolom independent. Nah, ini adalah tampilan setelah semua total dari masing-masing variabel kita masukkan ke dalam kolomnya. Selanjutnya kita tekan pada bagian statistik. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita akan mengklik descriptive, kemudian collinearity. Selanjutnya kita pilih continue. Selanjutnya kita pilih plot. Akan keluar tampilan seperti ini. Pada kolom Y kita masukkan spreadsheet, dan pada kolom X kita masukkan spread. Nah, setelah itu kita centang pada bagian histogram dan normal probability plotnya. Selanjutnya kita continue. Selanjutnya kita akan mengklik save. Nah, di sini pastikan untuk kolom. Nah, di kolom residuals kita akan mencentang itu. Kemudian
kita continue. Nah, selanjutnya kita akan pilih menu options. Akan ada tampilan seperti ini. Pastikan entry-nya berada pada 0,5 dan dicentang bagian include dan continue. Selanjutnya kita klik OK dan akan terlihat tampilan hasil seperti ini. Selanjutnya kita akan kembali ke menu Analyze untuk melakukan uji correlate. Nah, di sini kita bisa pilih yang bivariate. Kita tekan saja yang bivariate, setelah itu akan terlihat tampilan seperti ini. Nah, pada langkah yang ini, semua variabel beserta total akan kita masukkan ke dalam kolom variabel. Nah, ini adalah tampilan setelah semua variabel dan total kita masukkan ke dalam kolom variabel. Selanjutnya, pada bagian correlation coefficient, pastikan percent to child dan flag significant correlation dicentang. Nah, pastikan semuanya dicentang lalu klik OK. Klik OK, maka akan terlihat tampilan hasil seperti ini. Selanjutnya, kita kembali lagi ke menu Analyze untuk melakukan uji reliabilitas. Nah, di sini kita pilih Scale, kemudian Reliability Analyze. Kita klik saja Reliability Analyze, kemudian akan terlihat tampilan seperti ini. Pada kotak dialog Reliability Analysis, masukkan semua variabel tanpa skor total ke dalam kotak items. Jadi kita masukkan semua variabel tanpa skor total ke dalam kolom items. Bisa teman-teman lihat di sini semua variabel sudah dimasukkan ke dalam kolom items, kemudian klik statistik. Akan terlihat tampilan seperti ini, dan pada kotak descriptive for centang scale, kemudian klik continue. Nah, setelahnya pastikan pada bagian model ini tetap ada di alpha, kemudian klik OK untuk mengakhiri perintah. Nah, di sini akan terlihat tampilan hasil dari langkah analisis yang kita lakukan tadi. Selanjutnya, saya akan menginterpretasikan hasil-hasil dari uji statistik. Di sini yang pertama ada uji validitas. Nah, uji validitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah setiap item pertanyaan dalam kuesioner mampu mengukur variabel penelitian secara tepat. Uji validitas biasanya dilakukan dengan melihat nilai corrected item total correlation pada output SPSS. Nah, untuk dasar pengambilan keputusan dalam uji validitas ini yaitu jika nilai R hitung lebih besar dari L tabel, maka item pertanyaan dinyatakan valid. Nah, sebaliknya, jika nilai R hitung lebih kecil dari nilai R tabel, maka item pertanyaan dinyatakan tidak valid. Selain itu, beberapa peneliti juga menggunakan standar bahwa item dinyatakan valid apabila nilai corrected item total correlation lebih besar dari 0,30. Nah, setelah uji validitas, kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu ada uji reliabilitas. Uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui konsistensi atau kestabilan instrumen penelitian dalam mengukur variabel yang sama. Nah, untuk uji reliabilitas sendiri ada 3 hasil, yaitu yang pertama item total statistik, kemudian case processing summary, dan reliability statistik. Untuk case processing summary, jika pada tabel terlihat bahwa valid 100% dan excluded 0%, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh data responden dapat digunakan dalam analisis reliabilitas dan tidak terdapat data yang tidak valid. Nah, pada reliability statistik, kita melihat nilai Krones alpha. Nilai ini menunjukkan tingkat konsistensi instrumen penelitian. Jika nilai Krones alpha lebih besar dari 0,70, maka instrumen penelitian dinyatakan valid dan dapat digunakan untuk analisis yang lebih lanjut. Nah, selanjutnya ada uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji normalitas. Uji normalitas ini adalah uji statistik yang digunakan untuk menguji apakah data yang diamati memiliki distribusi normal atau tidak.
Nah, dari data-data terlampir selalu mengikuti dan mendekati garis diagonal yang berarti model regresi terdistribusi normal. Nah, apabila titik-titik data tidak mengikuti garis lurus, melainkan membentuk lengkungan di atas atau di bawah garis diagonal, maka itu menandakan adanya kemencengan atau tidak normal terhadap data tersebut. Oke, selanjutnya ada uji heteroskedastisitas scatter plots. Pada grafik scatter plots, kita melihat penyebaran titik-titik antara residual dan nilai prediksi. Nah, untuk dasar interpretasi scatter plot adalah jika titik-titik penyebaran secara acak tidak membentuk pola tertentu dan tersebar di atas serta di bawah angka 0, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. Nah, selanjutnya yang ketiga ada uji multikolinialitas. Uji multikolinialitas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi yang tinggi antar variabel independen dalam model regresi. Dalam SPSS, uji multikolinialitas dapat dilihat dari nilai tolerance dan variance inflation factor atau VIF. Nah, dasar pengambilan keputusan adalah jika nilai tolerance lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinialitas dalam model regresi tersebut. Nah, setelah uji asumsi klasik, di sini ada uji T parsial, yang dimana uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara individu. Untuk dasar pengambilan keputusannya yaitu jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Kemudian sebaliknya, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka variabel independen tidak berpengaruh signifikan. Nah, dengan melihat nilai signifikan pada tabel koefisiens, kita dapat mengetahui variabel mana saja yang memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen kita. Selanjutnya, di sini ada uji F simultan. Uji F digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Untuk dasar pengambilan keputusannya adalah jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka variabel independen tidak berpengaruh secara simultan. Jika hasil uji F menunjukkan nilai signifikansi di bawah 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian itu layak digunakan untuk menjelaskan hubungan antar variabel. Nah, teman-teman, ini adalah output terakhir dari analisis-analisis yang telah kita lakukan tadi, yaitu ada model summary. Nah, pada tabel ini terdapat nilai R-square atau koefisien determinasi. Nah, nilai R-square menunjukkan seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Sebagai contoh, jika nilai R-square sebesar 0,65, maka artinya 65% variasi pada variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model penelitian. Nah, sedangkan 35% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian. Nah, teman-teman, itu tadi untuk tutorial dari multiple regression dari kami beserta interpretasi dari output-output yang dihasilkan. Semoga bisa membantu untuk kalian yang sedang menyusun skripsi, tesis, dan penelitian ilmiah lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.